Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama melanjutkan lagi pada pembelajaran kalkulus lanjut, khususnya untuk materi turunan berarah dan gradien. Nah, di sini akan kita belajar turunan dalam kasus dia sudah pada berarah ya. Di sini berarti sudah ada memasukkan unsur vektor dalam turunan tersebut. Terus kemudian gradiennya itu sendiri seperti apa? Begitu. Baik, sebelum pada pembahasan yang lebih lanjut mengenai turunan berarah sendiri, nah di sini sedikit gambaran ya, overview terkait turunan berarah. Nah di sini kita lihat kembali. Kemarin sudah pernah di video yang sebelumnya belajar tentang fungsi dua variabel atau lebih. Khususnya di sini kita ambil yang dua variabel saja dulu. Nah, kalau dua variabel berarti fungsi kita minimal punya dua variabel yang berbeda, yaitu di sini saya tuliskan fungsi yang punya dua variabel itu variabelnya x dan y. Ya. Nah, sudah pernah juga pada video yang sebelumnya membahas tentang turunan parsial. Nah, di sini ada turunan parsial di mana ketika kita punya dua fungsi, ternyata dua fungsi di sini ada fx dan fy, di sini merepresentasikan turunan parsial fungsi awalnya kita terhadap variabel x saja dan variabel y saja. Jika variabel x saja yang merupakan turunannya, jadi kita anggap y ini sebagai konstan. Jadi tidak semua variabel pada fungsi yang kita miliki di sini dua variabel ini dia diturunkan dalam satu waktu yang bersamaan, hanya sebagian saja. Nah, atau sebaliknya, jika di sini ada fy berarti fungsi yang kita miliki dua variabel ini diturunkan secara parsial terhadap y saja. Sehingga variabel x-nya di sini dia konstan. Jadi kebalikannya, kalau ini x saja yang diturunkan secara parsial dan y-nya konstan, di sini turunan parsial terhadap y ya kebalikannya. Yang x dia konstan. Nah, turunan parsial di sini dari fungsi yang terdiri dari dua variabel. Nah, ini menunjukkan apa? Mengukur laju perubahan ya, laju perubahan atau kemiringan atau gradien dari grafik garis singgung kita. Ya, jadi ketika kita punya grafik, lalu kemiringan atau perubahan atau gradiennya bagaimana? Itulah yang dimaksud turunan parsial. Cuman di sini kita hanya bekerja pada turunan yang khusus untuk arah yang sejajar atau paralel ya di sini terhadap sumbu x dan sumbu y saja. Jadi ketika kita punya sumbu ordinat ini x ini y, ya turunan hanya yang searah atau paralel. Misalnya di sini ada grafik searah atau paralel sumbu x dan sumbu y saja, begitu. Nah, itu yang sudah kita lakukan kemarin di video sebelumnya. Kalau ada fungsi dua variabel turunan parsial itu yang menunjukkan tangen atau kemiringannya itu berapa sih gitu. Perubahan grafik kita itu tidak selalu monoton horizontal atau vertikal terus, jadi ada perubahan di sini sudah kita lalui. Nah, tujuan kita ya pembahasan kita pada video kali ini kita akan fokuskan. Nah, kali ini belajar mengenai laju perubahan dari fungsi yang kita sudah miliki ini di arah yang sembarang. Jadi kalau sebelumnya sudah terpaku pada arah x dan y saja, nah di sini kita akan bermain pada fungsi di mana dia perubahannya dengan arah yang sembarang. Jadi di luar x dan y ternyata ada arah, entah arah ke kanan, ke kiri, atas, bawah, samping, kita bisa main. Tidak hanya bergantung x sama y saja. Nah, tentunya sesuai dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwasanya turunan di sini sudah pasti kita akan merujuk pada ya di sini laju perubahan. Jadi di sini kita masih pakai tapi laju perubahan dari arah yang sembarang. Nah, hal ini mengarahkan kita pada turunan berarah. Oleh sebab itu fungsi turunan berarah di sini fungsinya untuk mengevaluasi bagaimana sih perubahan fungsi atau grafik yang kita miliki terhadap arah yang sembarang, tidak hanya pada x sama y saja. Nah, disinilah asal muasal turunan berarah itu menjadi kasus yang bisa kita kembangkan dari turunan parsial. Nah,
hari ini dekat sekali dengan notasi. Jika kita ngomong arah ya, pastinya kita akan berbicara tentang vektor. Ya, dari arah mana kita akan melakukan turunan, di mana di situ terjadi memang ada turunan parsial. Gitu. Jadi di sini kita bisa tuliskan representasi vektor seperti persamaan umum vektor di sini saya simbolkan dengan P dengan ada simbol panah di atasnya. Ya, pada pembahasan kali ini kita sepakati gunakan notasi vektor yang kita gunakan di sini adalah ada panah di atasnya gitu. Jadi untuk vektor P ya ada panah di atasnya begitu. Itu yang membedakan vektor dan skalar di sini, ada panahnya itu vektor, yang skalar itu berarti tanpa panah. Nah, karena kita bermainnya yang saya ambil di sini dua variabel, berarti vektornya P-nya sini juga hanya ada X dan Y saja ya. Kalau 3 variabel ya X, Y, Z begitu. Di mana I dan J itu merupakan vektor unitnya ya. Jadi di sini ada vektor unit dalam arah X dan Y yang positif. Jadi di sini sudah dijelaskan, di sini ada I dan J merupakan vektor unit karena hanya 2 variabel saja X dan Y. Jika memang ada 3 variabel nanti tinggal ditambahkan I, J, dan K sebagai vektor unitnya gitu. Jadi di sini sebagai gambaran kenapa kita harus belajar turunan berarah, lalu bedanya apa dengan turunan yang sebelumnya kita bahas ya, turunan parsial, lalu notasi yang akan kita gunakan seperti apa. Selanjutnya, setelah mengetahui overview sedikit tadi tentang turunan berarah ya. Terus kemudian kita bisa lanjutkan lagi. Kita perluas lagi dari yang turunan parsial, rumusnya kemarin sudah kita pernah evaluasi bersama, lalu kita bisa konstruk ya. Kita bisa konstruk di sini untuk turunan berarah. Lalu bagaimana? Kan sama-sama tadi di awal sudah kita sepakati bahwa dua-duanya baik parsial atau berarah, dua-duanya membahas tentang turunan, pasti tentang gradien. Jadi konstruksi ya, penulisan rumusnya untuk turunan parsial di sini juga bisa kita adopsi lagi untuk menentukan turunan berarah. Nah, karena tadi sudah dijelaskan bahwa P-nya di sini, untuk P-nya representasi vektornya di sini itu ya dia wujudnya dia, karena kita belajarnya di sini baru kita batasi 2 variabel dulu ya. Jadi kita konstruk 2 variabel dulu. Jadi P-nya memuat 2 variabel X, Y ini tadi. Nah, berarti turunan berarahnya itu seperti apa rumusnya? Jadi kalau ini turunan ya terhadap arah, nanti kita bisa mainkan antara arah I atau J, karena I itu tadi sudah dijelaskan, I sama J itu sebagai vektor unit di mana dia yang searah terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Begitu. Jadi sudah pasti di sini kita bisa melakukan, tapi di sini sudah bermain vektor. Even dia di sini dari arah X, tapi di sini di titik X itu arahnya kemana, dia kita bisa mainkan di sini karena di sini hanya bermain pada unit vektor khusus yang I saja. Sehingga di sini karena unit vektor yang I itu merupakan nilai dari X, maka di sini sama saja kita menurunkan terhadap fungsi yang dimana di sini secara parsial terhadap X tapi sudah bermain arah P-nya di sini ya, arah vektornya sudah kita pertimbangkan di sini. Beda dengan turunan parsial ya sudah terhadap fx dari fungsi di mana fungsi X sama Y-nya di sini tanpa ada pengaruh I sama J. Jadi I sama J-nya itu sebagai unit vektor yang ada di dalam P itu sendiri. Jadi di sini ya sama seperti definisi atau rumus pada waktu turunan, bahwa yang namanya turunan pasti perubahan ya, perubahan dari sumbu Y ini, hasil fungsi sumbu Y terhadap sumbu X. Jadi sumbu Y-nya akhir dikurangi awal, nah di sini akhir dan awalnya ya fungsi setelah berubah dikurangi asalnya. Berubahnya apa? Ya ini HI itu sebagai perubahan ya, perubahan dari sumbu Y itu sendiri karena kita berada di turunan berarah yang khusus untuk fx ini sendiri.
Berbeda kalau FY di sini kita sudah pakai HJ ya. Berarti unit vektor yang perlu kita pertimbangkan itu dari arah J-nya itu sendiri. Ya, otomatis nanti yang bermain hanya variabel Y, yang X-nya konstan. Nah, sama penulisan ya, konstruksi masih sama seperti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya cuma pakai X dan Y dan delta X kalau perubahannya terhadap X dan Y dan delta Y kalau perubahannya terhadap Y. Jadi cuma kita memasukkan ya vektor H dan I di sini vektor satuan dan ini H dan J di sini sebagai vektor satuan juga sudah. Jadi konstruksinya masih sama seperti yang sebelumnya. Terus kemudian, nah untuk memperoleh konstruksi secara general, ini kan tadi kita sudah berangkatnya dari turunan parsial, terus mengenal turunan berarah, terus konstruksinya secara masing-masing itu ini sudah. Lalu gimana? Gitu konstruksi generalnya ya, generalnya. Jadi kita bisa ubah atau kita bisa representasikan ya, representasikan vektor satuan unit yang sudah kita jelaskan tadi yang ada I, J, nanti kalau ada 3 variabel ya ada K ini. Nah, kita representasikan sebagai U di sini. Karena ini merupakan vektor ya sudah U sebagai vektor. Jadi di sini vektor U terdiri dari unit vektor masing-masing ya I, J, K, L, M kalau lebih dari 2 variabel begitu. Jadi kita hanya mau mengubah yang awalnya di sini. Mereka bekerja pada perubahan terhadap vektor unit saja yang hanya I, yang hanya J. Nah, di sini kalau misalnya I sama J-nya kita representasikan dalam U yang mengcover I sama J, jadi ya sudah pasti di sini generalisasi. Yang awalnya mereka bekerja masing-masing, kita generalisasi jadi turunan berarah ya, turunan berarah fungsi yang awalnya di sini enggak ada arahnya jadi ada fungsi yang ada arahnya P, di sini ada vektornya terhadap U, perubahannya terhadap U. Ya, vektor U di sini entah I, entah J, entah K, entah I saja nanti yang berubah, tidak ada masalah. Jadi di sini karena U sudah merepresentasikan I sama J, bisa saja ini berubah terhadap I atau J saja ya. Arah vektornya di sini ya sama gitu. Jadi tidak ada perubahan. Yang awalnya ini bekerja pada H pada vektor unit I atau J, jadi di sini H bekerja pada vektor unit tidak lagi unit I, J, K, L tapi sudah pada vektor yang mengcover I, J, K tadi U, tergantung nanti mau parsial atau enggak begitu. Jadi kita bisa representasikan seperti ini. Jadi rumusnya kita generalisir seperti ini. Nah, dari sini kita bisa sebut ya turunan ini jadi tidak lagi bekerja pada parsial tapi bekerja pada yang turunan berarah ya. Arahnya ya I sama J khusus untuk dua variabel ini karena U bisa kita representasikan jadi I sama J. Jadi ya awalnya mereka turunan hanya bekerja parsial pada X, Y saja pada arah unit I sama J saja kita bekerja pada U, entah I, J, K kita bisa main di sini. Nah, di sini hanya notasi saja yang bisa kita gunakan, terserah mau menggunakan notasi yang ini merupakan hal yang sama ya, turunan yang khusus untuk vektor I saja bagaimana? Ya sudah, sama saja dia hanya bekerja pada fx saja. Tapi X di sini tidak sejajar, ya, tidak paralel selalu terhadap sumbu seperti yang saya jelaskan tadi, sumbu X sejajar di sini gitu enggak. Entah dari sini meskipun sejajar sumbu X, arahnya bisa ke belakang, ke depan, ke samping, terserah. Gitu. Sejajar sumbu Y juga sama. Lalu apa beda sama di turunan parsial yaitu tadi dia. Tidak hanya sejajar saja, selain sejajar dia punya arah. Jadi di sini arah I, arah J itu sebagai unit vektor yang menentukan. Even dia sejajar sumbu Y dan sumbu X, tapi di sini ada arahnya. Keluar, ke dalam, ke samping kanan, samping kiri. Nah, karena kita sudah representasikan ya. Di sini awalnya variabel X sama Y yang tanpa arah, jadi di sini ada vektornya, di sini yang berarah. Nah, di sini sama berarti notasi untuk general gak hanya bekerja pada unit vektor I dan J saja, tapi di sini seperti yang dijelaskan di atas ini bahwa ini untuk dua vektor dua arah yang untuk U bisa representasi vektor unit I sama J. Jadi di sini kita berusaha untuk mengeneralisir dari persamaan yang kemarin sudah kita pelajari, kita konstruk lagi turunan berarah itu seperti apa.
Selanjutnya di sini kita akan mencoba merepresentasikan ya dari penjelasan secara analitik tadi bagaimana sih representasinya dalam wujud geometri turunan berarah itu gitu. Nah, pada gambar berikut ini coba kita ungkap turunan ya. Di sini D ini merupakan operator turunan yang sudah kita sepakati di awal. Untuk U-nya di sini kita juga masih sama seperti yang di awal, dia merupakan vektor yang terdiri dari vektor unit yang terdiri dari dua variabel ya. Di sini I sama J saja dari fungsi kita dua variabel. Maka vektor itu U yang sudah kita tuliskan di sini ya, katanya di sini vektor yang memuat di sini U-nya itu memuat I sama J di sini vektor unitnya. Nah, kita mau cari tahu yang dimaksud U itu letaknya di mana sih begitu. Katanya tadi kita turunkan tidak hanya pada sejajar sumbu X dan Y biar ada pembeda terhadap turunan parsial gitu. Nah, kalau nggak sejajar sumbu X dan Y lalu bagaimana U ini gitu. Nah, di sini untuk menentukan atau melihat posisi U, nah bidang XY yang sudah kita gambarkan di bawah ini, jadi asal muasalnya kalau kita punya fungsi ya dua variabel pasti bentuknya lembaran lempeng seperti ini ya, yang warna biru ini. Jadi di sini fungsi dua variabel kita berupa lempeng. Beda kalau misalnya fungsinya cukup misal X kuadrat begitu ya. Sudah mungkin di sini aja min X kuadrat gitu. Jadi wujudnya dia hanya garis. Tapi di sini hanya lempeng di sini. Mana yang menunjukkan turunan berarah? Bahwasanya di sini lempeng yang kita miliki, dia di sini tidak melulu wujudnya seperti kertas yang dia hanya datar ya, versi vertikal terus atau versi horizontal terus. Ternyata di sini ada kemiringan ya, bisa dilihat di sini ada kemiringan. Jadi bisa diilustrasikan secara gambar, teman-teman punya kertas, terus kertasnya berada di ujung sini itu dia agak turun ke bawah. Nah, di situ sama dengan konsep turunan parsial yang sebelumnya. Kita mau mencari perubahan kertas kita yang ternyata dia turun ke bawah ini tadi dia ternyata turunannya itu tidak sejajar terhadap X atau Y. Jadi kita tidak bisa jamin fungsi yang kita miliki harus pada turunannya harus sejajar sumbu X atau Y. Kalau sudah selesai sumbu X dan Y, maka selesai dengan turunan parsial. Tapi ternyata faktanya di sini, di mana sih posisi U dari lempeng atau kertas yang kita miliki? Kita tarik ya, kita tarik garis yang merupakan garis singgung antara kertas kita. Nah, di sini kita tarik garis. Nah, di sini ada titik singgungnya di sini. Nah, dari sini kita tarik ya garis yang paralel terhadap kertas kita ini. Ya ini garis L ini sebagai garis yang paralel terhadap kertas kita. Jadi awalnya kertas kita ada di atas, lalu kita tarik karena kita bekerja pada sumbu X dan sumbu Y ya. Kita mau cari tahu ya, kita mau cari tahu medannya dia yang awalnya dia melayang, coba kita cari pendekatannya di sini. Bagaimana sih perubahannya dia gitu. Di atas ini seberapa perubahannya? Ya, sama kita bisa menghitung dari sumbu X-nya dicari garis yang paralel yaitu garis L. Lalu di sini garis L. Karena kertas kita di sini menurun, jadi di sini ada arah yang dimana dia ternyata tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y menurunnya ini. Jadi dia agak bisa dilihat di sini ya, dari bidang kita yang awalnya dia di atas kita tarik ke sumbu X ya ternyata dia ada sudut di sini. Kalau misalnya sejajar sumbu X ya sudah di sini sudah jadi gitu, sudah jadi dia di sini atau di sini gitu. Tanpa harus ada kemiringan yang arah sana begitu. Tapi ternyata di sini ada vektor yang membuat dia jadi miringnya nggak sejajar sumbu X dan Y. Ya, kalau sumbu X selesai, sumbu Y selesai gitu. Sudutnya dia bisa 90 bisa 0. Jadi begitu. Tapi di sini sudutnya harus diperhitungkan di sini membuat dia tidak sejajar lagi jadi U-nya agak miring ke sana ya. Ternyata dia tidak sejajar. Kalau sumbu Y miringnya harus datar, kalau sumbu X miringnya harus ke sini gitu. Ternyata dia miringnya agak miring ke sana begitu. Kertas kita itu miring ke sana posisinya, jadi tidak bisa ditentukan dari sumbu X sama Y harus sejajar gitu. Jadi di sini kelihatan ya U-nya di sini arahnya ke sana begitu. Meskipun di sini tetap membutuhkan skalar, tapi skalar di sini ada arahnya. Kalau turunan parsial kan hanya sudah di X dan Y, tapi tidak ada arahnya. Nah, di sini
Ya ini tadi gitu, kita tidak bisa menjamin fungsi kita wajib harus perubahannya sejajar sumbu X saja gitu, enggak. Jadi atau sumbu Y saja tidak begitu. Jadi ada peranan arah di sini yang perlu dipertimbangkan sehingga di sini dari tadi kita belajar yang analitik. Nah, ini dari segi geometrinya penampakannya dia seperti apa sih begitu. Nah, di sini ya juga sama ketika teman-teman belajar tentang ada posisi begitu terus diturunkan terhadap waktu begitu ya teman-teman ketika naik motor posisinya diturunkan terhadap waktu jadi kecepatan, tapi kecepatan di sini tetap memiliki arah. Jadi kecepatan selalu punya arah, pergerakan motor kalian itu kemana? Ke arah timur, selatan, barat, utara. Nah, di sini makanya bisa kita representasikan perubahan fungsi kita jarak dalam vektor U itu tadi ya. Karena vektor U di sini ada IJ ya, karena dua variabel ya sudah gitu. Bisa bermain. Mungkin dia I-nya sebesar itu tapi arahnya sebesar apa? Kita belum tahu, tidak berbeda seperti yang turunan parsial gitu. Baik, nah setelah mengetahui ya sedikit penjelasan tentang turunan berarah, terus geometrinya seperti apa. Nah di sini coba kita munculkan, lalu menghitung turunan berarah itu seperti apa ya. Konsepnya masih sama, tidak ada hal yang berbeda dari turunan. Mau turunan parsial, turunan berarah, turunan yang biasa begitu. Jadi kalau ada fungsi yang bisa diturunkan di P di sini. Sama seperti di awal P-nya definisinya, maka jika fungsi ada turunannya maka fungsi tersebut itu bisa diturunkan secara berarah. Ya, di sini arahnya sudah kita tentukan entah arah unit I atau J, bisa dua-duanya. Nah, arahnya. Jadi ketika fungsi punya turunan, kalau angka sudah pasti dia skalar. Tapi arahnya kemana? Nah, di sini yang perlu kita cari. Di sini yang membedakan turunan biasa dengan turunan parsial dan turunan berarah di sini. Oke, dia punya turunan di titik tersebut gitu. Nah, ada perubahan di titik tersebut, tapi perubahannya ke arah mana? Nah, di sini yang menentukan. Oh, perubahannya ke arah vektor I-nya arahnya berapa, J-nya arahnya berapa begitu. Karena di sini ada U yang bermain I sama J, jadi kita bedakan. Yang bermain pada vektor I kita sebut sebagai U1, yang bermain pada vektor J kita sebut sebagai U2. Jadi ada dua arah di sini U1 dan U2 ya sebagai nilainya dan arahnya terhadap I sama J yang menentukan ya. Besarnya oke sudah kita ketahui seperti turunan biasa, kita menurunkan biasa. Tapi arahnya di sini perlu kita perhitungkan. Jadi di sini representasinya turunan berarah dari fungsi di mana fungsi P kita di sini 2 variabel, 3 variabel tidak terbatas ya, tapi di sini kita batasi 2 variabel terhadap U di sini vektor kita ya, vektor kita sudah di sini unit vektornya I sama J, maka ya yang dicari apa? Ya U di sini. Ya, di sini bermain tentang vektor yang unitnya di sini ya, arah vektor unit kita itu kemana. Jadi arahnya itu kita cari dan nabla F ya, nabla F-nya di sini juga kita harus tentukan ya besarnya. Jadi tidak hanya kita menentukan besarnya, di mana besarnya ini juga merupakan vektor juga, tapi kita juga menentukan arahnya. Begitu. Dua hal ini harus kita pertimbangkan. Nah, sama seperti definisi karena U di sini ada U1 dan U2 di mana dia bekerja pada vektor unit I dan J, arahnya kemana saja, maka di sini kita bisa representasikan U yang awalnya dia di sini dia jadi satu ya. Di sini bisa kita representasikan kalau U itu merupakan U1 dan U2. Nah, sudah kita bisa tuliskan U1 di sini dan U2 di situ. Tapi di sini ingat ya, kalau U1 itu dia bekerja pada vektor unit yang I, maka arahnya dia hanya khusus untuk yang Fx. Begitu juga sebaliknya yang Fy ya untuk U2. Sebagai contoh ya, di sini coba kita tunjukkan bagaimana penyelesaian dari turunan berarah itu sendiri. Jika saya punya fungsi, khususnya di sini fungsi dua variabel ya. Jadi hanya ada dua variabel di sini, 4x kuadrat min xy plus 3y kuadrat. Nah, yang diminta di soal di sini, tentukan turunan berarah dari fungsi yang saya minta di sini di titik 2, min 1. Nah, di sini ada tambahan. Nah, arah vektornya sudah
minta di sini. Jadi tidak hanya kita bekerja punya fungsi diturunkan di titik ini, dimasukkan selesai, tapi di sini arah yang saya mau ya, arah yang saya mau di sini di soal dia minta ya arahnya dia di arah terhadap unit vektor I sebesar 4 ini arahnya searah dengan unit vektor I. Yang besarnya 3 ini searah terhadap unit vektor yang J begitu. Jadi di sini ada tambahan yang diketahui di soal di sini yang membedakan dengan soal sebelumnya turunan parsial. Gitu. Nah, solusinya di sini kita lihat dulu ya, vektor unit U yang sebelumnya sudah kita pelajari itu dalam arah A ya sudah gitu. U-nya di sini yang awalnya dia bisa bekerja pada I itu dan pada J gitu. Pada I juga kalau dua variabel. Lalu kemudian kita lihat ya, kalau di sini vektornya ya kita sebut A ya sudah ya, yang diminta di soal A ya sudah kita lihat arahnya itu seperti apa ya. Vektor unit U dalam arah A itu seperti apa begitu. Yang di sini yang diminta vektor unitnya kita U tapi ada arahnya begitu ya. Sudah seperti yang di pembelajaran algebra linear elementer, tinggal kita cari arahnya dia ya, arahnya dia. Vektor unit U terhadap arah yang dimau ya, kita punya vektor unit tapi dia ada arahnya ya sudah kita tinggal memasukkan ya. Cara untuk menentukannya kita bisa mengevaluasi dulu normnya karena di sini vektor unit U dalam arah A itu ya vektor unit itu sendiri yang A ini dibagi dengan normnya dia begitu. Jadi untuk norm A itu sendiri kita harus cari tahu norm A itu ya sama seperti nyari norm-norm pada vektor ya 4 kuadrat plus 3 kuadrat di sini ya. Karena di sini ada vektor yang A, maka di sini kita bagi nanti dengan normnya baru ketemu nanti vektor unit. Gitu. Jadi vektor dibagi dengan normnya baru ketemu vektor unit. Jadi cara untuk mencari vektor unit bagaimana? Ya seperti yang kita pelajari di mata kuliah lain algebra linear elementer, kita tinggal pakai lagi saja di sini. Nah, ini untuk mencari norm A ya. Norm A-nya gimana gitu ya. Akar dari panjang keduanya ya, panjang keduanya arah vektor I 4, J-nya 3. 16 ditambah 9 di sini ya, akar 25 atau sama dengan di sini 5 ya. Kita tidak bekerja pada arah yang negatif ya. Sudah dari awal kita sudah ngomong kita bekerja pada arah yang positif ya. IJ-nya kita jadi tidak mungkin akar 25 kan bisa min 5. Kita tidak pakai ini apalagi norm di sini selalu tidak mungkin panjang dalam arah yang hasilnya yang negatif. Jadi di sini sudah pasti 5. Jadi kita selalu pakai yang untuk norm di sini kita positif gitu, tidak ada yang mungkin negatif kita pakai karena sudah dibatasi di definisi awal tadi I sama J-nya dia unit vektor yang positif gitu. Terus kemudian di sini U ya sebagai vektornya kita tadi, nah terketemulah vektor unit ya, vektor unit U dalam arah A. Jadi kita sudah memasukkan unsur A di sini. Ya, apa begitu? 4/5 normnya ini sendiri. Jadi di sini dalam arah vektor I ya, vektor I kan dia 4I gitu. Jadi 4I per normnya 5. Begitu. Begitu juga yang di sini 3 ya. Arah J ya 3I per 5 di sini. 3J di sini. Jadi karena di sini sudah I, maka di sini J sesuai dengan yang ada di sini ya. Vektornya arahnya kita terus normnya ketemu maka vektor unit ya vektor arah ini dibagi normnya. Terus kemudian sudah ketemu nih vektor unit. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Sama seperti konsep-konsep turunan sebelumnya. Silahkan diturunkan. Kita sudah mengetahui vektor unit kita. Ini seperti yang di kebaharuan pembelajaran sebelumnya belum kita pertimbangkan ini, kita sudah pertimbangkan ini. Lalu langkah selanjutnya kita tinggal menghitung saja ya, karena konsep turunan ya sudah tinggal diturunkan saja. Tidak ada hal yang berbeda dan cara yang lain. Tinggal misalnya karena kita punya vektor yang arah I dan J ya sudah diturunkan terhadap X. Hasilnya berapa? Nah, karena kita fungsi seperti ini diturunkan terhadap X ketemu. Diturunkan terhadap Y juga ketemu.
Terus kemudian dia minta fungsi saya di titik ini 2,-1 punya turunan nggak? Kalau teman-teman kemarin sudah pernah belajar tentang turunan parsial, ya setelah diturunkan dimasukkan angka 2 sama min satunya, ketemu. Ya, ketemu di X ketemu, di Y ketemu. Sudah, bekerja di sini saja. Bekerja di sini saja kalau turunan parsial di titik tersebut. Tapi di sini kita diminta, benar nggak di turunan tersebut itu ada turunan? Iya, sudah dicek. Tapi turunannya dia punya arah gitu. Arahnya kemana? Nah, kita harus pertimbangkan itu. Nah, di sini kita wajib menghitung, melanjutkan lagi. Nah, di sini DU untuk U-nya vektor yang unit yang sudah kita cari tadi, kita bisa mencari ya. Turunan berarah dari fungsi kita di titik 2,-1 itu berapa? Ya, sudah, kita tinggal mengalihkan saja secara dot product ya dari dua vektor. Nah, di sini ada vektor arahnya seperti yang di definisi turunan berarah tadi. Jadi kita harus mencari U-nya dikalikan dengan nabla F-nya sendiri gitu. Nah, di sini U-nya sudah, ini arahnya. Ya, vektor unit ini yang berarah ini itu sebagai U-nya dia, ini dikalikan dengan nablanya ya, perubahan dia sendiri. Nah, ini kan teman-teman sudah biasa menghitung ini di turunan parsial. Gitu. Jadi hanya dot product, turunan dot hasilnya skalar. Begitu. Ini biasa. Jadi 4/5 ya, yang ini terhadap X ya hanya kepada 17 ya. 4 kali 17 nanti di sini ketemunya 68 ya per 5. Karena di sini minus ya, saya tulis ditambah 2 ditambah min 24, jadi dari sini langsung saja saya tulis 24, jadi ketemunya nanti 44/5. Jadi sudah begitu. Jadi di sini apa bedanya dengan yang sebelumnya? Jadi teman-teman wajib memperhitungkan vektor unit kalau sudah baru nanti di dot product kan. Ya, dot product antara dua buah vektor ya. Di sini ketemunya dia vektor. Ya, 17 min 8 seperti yang teman-teman kerjakan di turunan parsial, dengan ini arahnya. Di nabla, saat nablanya sudah ketemu, U-nya juga sudah ketemu, ya sudah tinggal dikalikan gitu. Jadi sudah begini. Jadi untuk ya fungsi di sini dua variabel di titik tersebut ada turunannya iya, dan arahnya ke sini dia. Ya, arahnya dia ke arah I 4/5, ke arah J 3/5. Begitu. Jadi arahnya tidak melulu sejajar dengan I dan sejajar dengan J. Kalau sejajar kan pasti 0 ya. Untuk kasus 0 perubahannya vertikal terus atau horizontal terus, nilai dari sudutnya kan tidak perlu dipertimbangkan, pasti hasilnya 1. Tapi di sini sudutnya tidak selalu dia hasilnya 1, jadi miring entah ke luar, atas, kanan, bawah. Jadi ada pertimbangan arah di sini yang menjadikan dia turunan berarah. Fungsi kita di titik 2,1 dengan arahnya sudah ditentukan ini, maka sebesar 44,5. Begitu. Baik, selanjutnya di sini kita mencoba untuk ya membahas lebih lanjut lagi ya. Kalau kita sudah bisa menurunkan secara berarah tadi, udah ada arahnya, lalu kemudian nilai maksimum dan minimum itu turunan berarah itu kan pasti dipengaruhi oleh sudut ya. Seperti tadi kalau ada lempengan atau kertas tadi, kita bisa evaluasi. Kita bisa tarik, misalnya katakanlah di sini ada kertas yang tadi ya, ada kemiringan di sini. Nah, kita bisa tarik garis di sini ya. Kita bisa tarik garis di sini. Nah, garis di sini yang tegak lurus terhadap sumbu di sini Y, di sini X ya. Sumbu ini, nah dari sini ada arah ya, ada arah yang dia menentukan ya, dari arah tegak ini dia di sini ada theta. Nah, ada theta. Yang diperhitungkan apa ya? Garis bawah di sini dengan yang tegak ini, begitu. Nah, jadi wujudnya dia kalau direpresentasikan seperti ini, begitu. Theta kita yang ada di pojokan ini, gitu. Jadi karena kita bermainnya ada arah yang menentukan, jadi di sini nilai maksimum dan minimum arah kita itu dipengaruhi oleh tetanya kita ini. Ya, karena kita pakainya yang di sini ya, samping sama miring, berarti fungsi yang di sini dipengaruhi oleh theta
tapi fungsinya bermainnya cos ya, tidak sin atau tangan, tapi di sini yang kita perhitungkan adalah yang bawah di sini dengan yang miring di sini begitu. Jadi sudah begitu. Jadi nilai maksimumnya berapa? Kalau cos-nya ini berada di fungsi cos, kan dia wujudnya seperti ini ya. Berlanjut continue harmonik terus. Nah, dia maksimum di angka berapa dan minimum di angka berapa? Nah, ternyata di sini ketika maksimum saat tetanya 0. Kenapa? Nilai kosinus itu maksimum dan minimum berada di angka 1 dan min 1 ya. Jadi di sini mentok ya, hanya berada di angka maksimumnya saat tetanya 0, yaitu angkanya di sini nilainya 1. Jadi cos tetanya ini, tetanya ketika dimasukkan 0, ketemunya ya sudah angka 1. Jadi turunan berarah fungsi kita di arah U ini ya hanya vektor U tadi ya, vektornya yang perubahan arahnya tadi, dan ini jumlahan dari perubahan ya dari X dan Y-nya itu dikalikan dengan 1. Karena maksimumnya hanya di angka 1. Lalu nilai minimumnya di angka berapa nih saat tetanya sama dengan pi gitu. Jadi saat tetanya sama dengan pi, dia memperoleh nilai yang minimum ya, yang paling kecil gitu. Nah, di sini cuma mau kita batasin ya itu tadi ya, karena kita ada kemiringan yang menjadi pusat ya, pusat sudut di sini yang menentukan dia seberapa besar sih gitu, karena tidak selalu dia tegak lurus, jadi ada sudut di sini yang bermain, jadi ada cos di sini yang menentukan besar dan kecilnya. Terus kemudian di sini kita kenalkan lagi juga di teorema 3.1, kalau kita punya fungsi nih, fungsi kita naik terus ya. Fungsi kita naik terus gitu. Nah, arahnya kita itu ya tinggal dicari ya, turunan berarahnya ya tinggal dicari, unit vektornya ini sama nabelanya, terus kemudian nilai paling tingginya ya ya sama dengan cos, di mana cosnya dia mentok di angka 1 saja, tidak mungkin lebih ya. Lalu turunan berarah ya, kemiringan dari garis atau grafik kita ya. Kalau di sini dua variabel berarti ya lempengannya kita di sini naik terus, lempengannya kita itu berarti kemiringannya naik terus seperti itu. Lah, kemudian lalu apa gitu? Lalu apa? Di sini ngomong di teorema 3.1 ngomong kalau dia arahnya fungsi kita naik terus, arahnya itu nabelanya di sini naik ya. Lalu kalau misalnya kebalikannya ya pasti tinggal turun gitu. Ya, cuma mau menunjukkan itu saja gitu. Kalau misalnya fungsi kita konstan ya, harus dijamin konstan naik terus. Maka ya fungsi kita akan naik terus perubahannya ya, laju perubahannya itu akan naik juga. Tapi kalau misalnya kebalikannya ya, semakin lama semakin dia berangkatnya dari atas, maka dia akan semakin turun gitu arahnya dia gitu. Konstan seperti itu. Nah, di sini selanjutnya kita coba munculkan lagi ya contoh turunan berarah. Kalau misalnya di sini kasus nyatanya, kalau misalnya ada serangga, serangga itu berada di parabola hiperboloidnya. Jadi di sini wujudnya dia hiperboloid. Jadi wujudnya seperti ini ya. Garis konturnya di sini merupakan titik-titik di mana ada perubahan ya, namanya awalnya fungsi kita, dan di sini kita bisa diturunkan, maka muncullah garis kontur yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, dia diminta kalau saya punya grafik serangga itu berposisi di sini ya, di titik 1,1,0. Jadi di sini satunya di sini, satunya di sini, jadi 1,1-nya dia di sini. Nah, di sini ada perubahan-perubahan yang memungkinkan fungsi kita itu terjadi. Ya, jadi di sini berarti serangga kita yang diminta di sini pada arah mana seharusnya serangga tersebut berpindah untuk loncatan yang tercuram. Entah ke sinikah, entah ke sanakah, atau entah kemana. Yang penting dia mensyaratkan tercuram. Nah, di sini kita berpikir yang mana tercuram berarti pasti dia tetanya yang paling gede, ya, sudutnya yang paling besar. Ya, sudutnya yang menghasilkan cos theta tadi harus nilai yang paling besar, yaitu angka 1. Lalu bagaimana kemiringannya saat memulai loncatan? Ya, kemiringannya gimana nih? Jadi dia harus mengambil posisi miringnya kemana? Nah, di sini meminta
dia arahnya kemana yang paling curam, terus kemiringannya kemana, sama aja kita mau menghitung turunan yang berarah ya, arahnya kemana, terus kemiringannya dia seberapa begitu. Jadi kasus nyatanya seperti ini, kita masih bermain ke dua variabel saja dulu, terus kemudian kita mau mencoba dari kasus geometri yang seperti ini, ada turunan berarahnya itu seperti apa begitu. Nah, solusi dari kasus serangga tadi, kita mau mencoba untuk menghitung. Kalau saya punya posisinya serangga tadi kan di sini, ya, di fungsi ini. Nah, sama seperti yang konsep turunan. Jadi kita mau menurunkan terhadap X dan terhadap Y secara parsial kita turunkan. Nah, ternyata secara parsial di sumbu X dan di sumbu Y dia bisa diturunkan. Ya, jadi bisa berpindah. Ya, sejajar sumbu X boleh, sejajar sumbu Y boleh. Tapi di sini dia mensyaratkan gimana dia bisa meloncat yang paling curam. Jadi nilai cos tetanya harus yang paling tinggi, yaitu di angka 1, ya. Harus cos 0 gitu. Nah, di situ berarti tidak selalu atau paten hasilnya dia sejajar sumbu X atau sumbu Y. Jadi di sini belum selesai. Maka ada turunan parsial di sini yang bermain, yaitu nabla, yang harus dicari lagi setelah kita mengetahui, oh, dia ternyata bisa berpindah ke X dan ke Y, tapi sejajar. Faktanya dia tidak harus sejajar, biar dia dapat meloncat dengan yang paling curam, ya, sudut yang paling curam itu seberapa, lalu arahnya kemana. Nah, di sini kita mau mencoba cari arahnya, ya. Nabla F-nya di sini kita cari arahnya terhadap sumbu X tadi sudah diturunkan, kemudian kita masukkan arahnya dia. Tadi kan arahnya dia di titik 1, 1 dan 0, berarti X sama Y-nya ya sudah 1 dan 1, itu saja. Di titik ini kita memasukkan ketemu min 2X, ya sudah. Di sini X sama Y-nya kita tinggal substitusikan. Jadi ketemunya min 2, untuk yang arah I dia berubah sebesar min 2, untuk yang arah J ya sama turunan parsial yang arah Y itu kita substitusikan nilai 1,1. Jadi di sini ketika titik 1,1 tadi dia ada di posisi, ternyata dia bisa turun nih sejajar sumbu X dan sumbu Y. Tapi di sini kita harus mempertimbangkan arahnya dia. Nah, arahnya dia ya di sini min 2 dan 2. Ya, tidak hanya sejajar X dan Y, tapi di sini ada arahnya. Nah, sehingga serangga tersebut berpindah dari titik 11 tadi, yang 11 ini tadi, ke arah yang sudah kita cari tadi, ya, nabla di sini. Nah, kemiringannya berapa? Tadi kan diminta gitu. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa untuk mendapatkan kemiringan yang maksimal, cos tetanya harus mendapatkan angka 1. Jadi di sini tidak saya tuliskan cos theta lagi, pasti di sini pasti angkanya 1. Jadi tinggal dicari saja arah vektornya kita, ya, kemiringannya ini tadi dicari normnya, ya. Kemiringannya gimana nih gitu. Jadi sudah tinggal dinormkan saja, ya, 4 min 2, ya, karena di sini 4, 2 ya sudah akar 8 gitu, 2 akar 2 sudah. Jadi kita bisa tentukan, ya, si serangga tadi bisa berpindah dari X atau Y. Ternyata X sama Y-nya punya arahnya kemiringannya berapa begitu. Jadi ini kasus di mana dia pakai kemiringan yang optimal dengan tetanya 1. Baik, selanjutnya bahasan kita tentang turunan berarah kita lanjutkan lagi di teorema 4.1 ngomong bahwasanya kemiringan, ya, gradien dari fungsi pada saat di titik P itu selalu tegak lurus, ya, selalu tegak lurus terhadap apa? Terhadap kurva bertingkat, ya, seperti yang pembahasan sebelumnya, kurva bertingkat diperoleh dari mana? Tinggal mensubstitusikan angka yang diminta di soal, ya. Kurva bertingkatnya di angka berapa dari fungsi f yang melewati titik P tersebut. Jadi di sini sudah ada jaminan, ya, selalu dia pasti tegak lurus terhadap kurva bertingkat dari fungsi tersebut di titik P dan harus melalui titik P. Ya, di sini kemiringan itu ya selalu pasti tegak lurus, ya, tegak lurus terhadap kurva bertingkatnya itu tadi. Di titik mana dia bermain? Nah, contohnya di sini. Kalau saya punya paraboloid yang rumus persamaannya seperti ini, ya, tentukan persamaan kurva bertingkatnya yang melalui titik 2,1. Nah, 2,1 itu sebagai titik apa? Titik di mana dia nanti ada kemiringan.
Nah, cara untuk merepresentasikan pasti titik ini itu tegak lurus terhadap kurva pada saat di titik 2,1 ini pasti tegak lurus begitu. Dan gambar grafiknya, tentukan vektor gradiennya dari persamaan yang diminta tadi dan gambar gradien dengan titik awalnya di P. Jadi kita mau mengevaluasi gambarnya seperti apa sih? Lalu dia diminta juga vektor gradiennya seperti apa gitu. Nah, di sini kurva bertingkat dari parabolit yang berkorespondensi dengan di sini kita ambil Z sama dengan K. Kita masih belum tahu nilai K-nya berapa. Nah, kita masih masukkan nilai K-nya di sini ya. Z-nya di sini bisa bermain berapapun karena di sini diminta kurva bertingkat. Bisa 1, 2, 3, 4, 7, 8, 100 terserah. Ya, K-nya ini masih general gitu karena diminta kurva bertingkat berapapun kita bisa memasukkan hasilnya, yang penting K di sini. Nah, untuk mendapatkan nilai K yang masuk dalam kurva bertingkat melalui P ya, kan di sini syaratnya harus melalui P. Ya, kurva bertingkatnya harus melalui P. Nah, gampang saja tinggal dimasukkan substitusi. Jadi, kalau melalui titik Z ya nanti Z-nya berapa titiknya. Tapi di sini diminta melalui P, ya tinggal dimasukkan ya 2,1 untuk X dan Y-nya. Nah, baru kan ketemu nilai K-nya sama dengan 2. Ya, kalau X-nya X kuadrat berarti 2 kuadrat 4 gitu. 4 per 4 jadi 1. Ini yang ruas suku pertama. Y kuadratnya berapa? 1. Jadi 1 ditambah 1 jadi K-nya di sini ketemu 2. Dari sini kita masukkan 2,1 ketemu 2. Gitu. Jadi di sini yang K awalnya dia general tapi tepat di titik 2,1. Nah, ketemu K-nya angka 2. Sehingga persamaan kurva yang awalnya kita K-nya di sini berapapun bisa masuk karena di titik tersebut. Jadi kurva bertingkatnya hanya satu itu toh. Pada kasus di titik 2,1. Nanti di titik 2,2 beda lagi kurva bertingkatnya gitu. Jadi kalau misalnya ada fungsi gitu, ada kurva bertingkatnya di sini, di sini, di sini gitu. Jadi yang seperti yang sebelumnya sudah kita pelajari. Sehingga kurva bertingkatnya ya sudah, K-nya tinggal diganti angka 2. Berarti ya X kuadrat per 4 plus Y kuadrat sama dengan 2. Tapi di sini coba umumnya ya persamaan balik paraboloid di sini mereka harus di sini angka 1 biar lebih general gitu. Jadi di sini representasi dari jari-jarinya itu sendiri. Jadi ya dua di sini sama-sama ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kalikan dengan setengah. Jadi ya 2 dikalikan setengah jadi hasilnya 1. Nah, E kuadrat per 4 ini saya kalikan setengah ya sudah E kuadrat per 8. Nah, Y kuadrat di sini kalikan setengah jadi Y kuadrat per 2. Jadi ketemulah di sini persamaan baru. Ya, awalnya kita punya paraboloid, kita bisa melakukan khusus di angka berapa. Ya, khusus di angka berapa karena di sini minta P, akhirnya kita punya K yang khusus di angka 2,1 sehingga awalnya persamaan kita paraboloid jadi persamaan di sini elips ya, X kuadrat. Ini kan persamaan elips. Jadi awalnya paraboloid yang K-nya masih general jadi untuk khusus ya K-nya sama dengan di sini 2, ada variabel 1 di sini yang menjamin dia pasti elips wujudnya dia. Nah, yang awalnya dia paraboloid jadi wujudnya di sini di titik 2,1 jadi elips. Kita gambar nanti wujudnya seperti apa. Nah, di sini gambarnya bisa dilihat dulu. Yang elips tadi wujudnya seperti apa sih? Yang awalnya dia paraboloid khusus kasus yang kurva bertingkatnya khusus untuk di titik 2,1 wujudnya elips seperti ini. Ya, terus kemudian langkah selanjutnya kan diminta lagi nih pertanyaan yang lain. Bagaimana sih kemiringannya dia, gitu kan? Setelah kita tahu kurva bertingkatnya, gambarnya, terus selanjutnya gimana? Nah, fungsi yang diketahui dari awal ini tadi tinggal diturunkan saja gitu. Kemiringannya terhadap titik 2,1 ini gimana? Setelah kita tahu nih wujudnya seperti ini, kurva bertingkatnya, lalu kemiringannya gimana? Ke atas, bawah, kanan, kiri, miring, kita masih belum tahu. Ya, maka di sini kita hitung dari fungsi yang kita miliki diturunkan secara parsial terhadap X, terhadap Y, baru nanti kita pertimbangkan arahnya. Ya, arahnya di 2,1 kita pertimbangkan. Ya, di sini sudah seperti perhitungan ya, nabla F-nya di titik 2,1 ya, turunan secara parsial tadi kita memasukkan vektor 2,1 I dan J-nya.
Nah, ketemulah di sini sudah X-nya dimasukkan 2, Y-nya dimasukkan 1 ke dalam persamaan yang turunan parsial ini, ketemulah I-nya 1, di sini saya tidak tulis ya, dan J-nya itu arahnya sebanyak 2, sebesar 2. Jadi 2,1 P-nya yang ini dia ternyata punya arah ya, nabelan di sini turunan berarahnya dia sebesar 1 ke arah I dan 2 ke arah J. Begitu. Jadi kurva bertingkat kita sudah bisa tentukan, dan dari kurva bertingkat ini pasti dia itu tadi gitu. Dia tegak lurus ya, pasti dia tegak lurus. Jadi kalau kurvanya begini, pasti dia tegak lurus di sini, begitu. Jadi udah ada jaminan di sana, besarnya juga kita sudah tahu, arahnya juga sudah tahu. Ya, jadi awalnya paraboloid, kurva bertingkatnya jadi elips saja ya. Awalnya parabola jadi elips saja begitu. Nah, di sini contohnya yang tadi begitu. Selanjutnya di sini pembahasan terakhir di turunan berarah. Nah, kalau tadi kita hanya bermain dua variabel karena memang basicnya turunan parsial dua variabel. Kalau sudah paham, pasti yang tiga variabel parsialnya juga sudah paham. Begitu juga yang turunan berarah, dua variabel sudah dipahami, step per stepnya kita harus mencari tahu perubahannya, terus baru memperhitungkan arahnya gitu. Nah, di sini yang variabel yang lebih tinggi lagi selain dua variabel, di sini variabel 3, 4 bisa dimainkan dengan cara yang sama tanpa ada perubahan. Ya, kalau di sini saya berikan contoh untuk yang tiga variabel. Nah, jika temperatur di sembarang titik benda homogen ya, katakanlah di sini ada benda homogen. Nah, diketahui persamaan ya, persamaan suhunya itu seperti ini. Nah, kemudian kan yang namanya benda homogen ketika dipanaskan atau dibiarkan yang awalnya suhunya di suhu ruang terus kemudian dipanaskan pasti ada perubahan. Ya, ada perubahan. Entah di posisi ini pasti ada perubahan gitu. Atau yang awalnya dipanaskan terus kemudian dimasukkan ke dalam suhu ruang pasti ada penurunan. Jadi ada perubahan temperatur di sini. Nah, bagaimana arah penurunan besar temperaturnya kita pada saat di titik 1 min 1 2. Jadi di sini mungkin 1 min 1 2 ada di sini. Nah, kita harus evaluasi benar nggak di sini terjadi penurunan atau kenaikan dan sebesar apa begitu. Nah, di sini penurunan temperatur di titik yang dimau di sini itu sebagai posisinya dia. Ya, belum tentu posisi yang di sini 1 min 1 4 mungkin hasilnya akan berbeda pastinya gitu. Tapi di sini 1 min 1 2 yang diminta. Nah, apa yang kita lakukan sama ya, sama seperti turunan berarah. Jadi arah X, Y, Z ada penambahan variabel Z di sini. Jadi kita harus perhitungkan. Ya sudah, yang awalnya U itu hanya bermain pada I sama J. Nah, di sini kita bermain pada K. Jadi nanti kalau ada U ya ada U1, ada U2, ada U3 sebagai vektor dari I, J, dan K masing-masing gitu. Jadi ya sudah, tinggal diturunkan secara parsial terhadap E ketemu, terhadap Y ketemu, terhadap Z nanti ketemu. Baru nanti diperhitungkan. Nah, T-nya di titik 1 min 1 2 ya sudah tinggal disubstitusikan saja. X-nya dimasukkan 1, Y-nya min 1, Z-nya 2, ketemulah di sini T ya, T yang awalnya kita hanya bekerja pada turunan parsial diturunkan sudah selesai. Tapi di sini diminta di titik 1 min 1 2, nah ketemu di sini gitu. T-nya sudah ketemu. Jadi secara konsep sama seperti asal kita bisa menentukan ya turunan parsial, terus kemudian arahnya baru kita dapat menentukan T atau F, nabla apapun itu fungsinya. Nah, selama bisa menentukan ini ya sudah gitu, turunan parsial maupun variabel 2, 3 dan seterusnya bisa dicari secara jelas. Baik, itu tadi pembahasan terkait turunan berarah ya, beberapa pembahasan terkait turunan berarah untuk dua variabel beserta sifat-sifatnya. Nah, di akhir juga kita coba munculkan yang khusus untuk tiga variabel atau yang selanjutnya juga bisa dikembangkan sendiri, bahwasanya di sini turunan berarah tidak hanya cukup pada dua variabel saja, tapi lebih dari itu bisa kita lakukan dengan perluasan konsep dengan cara yang sama. Begitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.